12 pinjol, mana tahu teman-teman semuanya terjebak juga di pinjol yang sama ya. Kita nggak perlu panjang-panjang lebar di sini ya. Yang paling pertama itu ada Rupiah Cepat, ada Kami, ada Pundi, Julo, 360 Kredi, EasyCash, Pinjam Duit, Kredivo, Akulaku, dan S-Pinjam. Kira-kira teman-teman semuanya terjebak di mana di dalam 11 aplikasi yang saya sebutkan tadi. Ya, dan kita mau bahas dan bagaimana seharusnya kita bersikap, dan ada juga lagi satu pinjol legal yang saat ini dari CEO-nya sendiri menyampaikan bahwa dia ingin memproses para debitur yang telat bayar ke jalur hukum ataupun one prestasi. Ini diumumkan secara resmi di hadapan pers ya. Oke, terima kasih yang sudah mensupport dan sudah mau mendukung. Ini adalah 11 aplikasi yang rasa saya cukup familiar dari teman-teman semuanya, nggak asing lagi ya. Mungkin rata-rata dari subscriber saya hampir semuanya meminjam di aplikasi yang saya sebutkan ini. Paling nggak 50% Anda meminjam di 11 aplikasi ini. Paling pertama Rupiah Cepat. Siapa yang terjebak di Rupiah Cepat? Siapa yang meminjam di Rupiah Cepat? Isi di kolom komentar seperti apa pola penagihannya, berapa nominal yang Anda pinjam, dan apa yang paling memberatkan menurut versi Anda, sebelum saya lanjutkan membahasnya. Habis itu ada Kami juga ya. Saya rasa juga Anda nggak asing dengan ada Kami, yang iklannya pun juga bertaburan ada di internet, baik di YouTube maupun di Facebook dan media sosial lainnya, bahkan menawarkan jumlah pinjaman juga nggak tanggung-tanggung sampai puluhan juta ya. Habis itu ada Pundi juga nggak kalah dari iklannya, bahkan untuk modal UMKM katanya di situ ya, karena yang selalu muncul dari iklan ada Pundi ini adalah orang yang sedang berjualan dikasih modal gitu loh ya. Silahkan Anda isi, Anda terjebak di ada Kami seperti apa ya. Kalau tidak mampu bayar sih kita paham ya, karena pemasukan Anda, keadaan Anda yang sudah tidak memungkinkan lagi. Terus apa sih yang paling memberatkan dari ada Kami ini gitu loh. Ada Pundi juga seperti itu. Habis itu Julo ya, mungkin teman-teman juga banyak terjebak di Julo ini karena iklannya juga bertaburan ada di media sosial. Habis itu 360 Kredi. Siapa yang tidak kenal dengan 360 Kredi ya, isi di kolom komentar. Habis itu EasyCash ya. EasyCash juga Anda mungkin melihat iklannya hampir setiap hari gitu loh ya. EasyCash bahkan dengan pola dan berbagai macam, bahkan nomor kita yang dipakai sudah 1 tahun pun kita berhak mendapatkan limit 3-5 juta, begitu nggak iklannya. Anda isi di kolom komentar apa sih yang paling memberatkan dari EasyCash, bagaimana cara mereka menagih, bagaimana mereka memberikan pinjaman, dan apa sebenarnya yang paling menjadi hal ketakutan dari teman-teman semuanya. Habis itu Pinjam Duit ya. Siapa juga yang tidak pernah meminjam di Pinjam Duit, pasti juga ada ya. Kredivo siapa yang tidak kenal? Selain juga dari P2P Lending, mereka juga ada multiguna dan fintech mereka juga, dan bahkan mereka mengantongi 2 izin sekaligus. Izin dari P2P Lendingnya, nah habis itu izin dari multi finance-nya ya. Sama dengan Akulaku juga seperti itu, bahkan Akulaku juga ada asetku di dalam itu. Habis itu S-Pinjam, salah satu produk dari Shopee ya. Ini juga hampir teman-teman rata-rata juga mengetahui tentang S-Pinjam, PayLater, Shopee, itu semua produk dia gitu loh. Sama dengan Kredivo, dengan Kredivest dan lain sebagainya ya. Oke. Terjebak di 11 pinjol legal ya. Pasti menurut versi teman-teman semuanya ini adalah suatu yang paling memberatkan ya. Kenapa tidak gitu ya? Karena kebiasaan dari orang yang terjebak pinjol selalu bermain dengan imajinasi mereka, selalu bermain dengan pola logika yang terkadang menyimpang dari konsep atau fakta yang sebenarnya ya. Kenapa hal itu bisa terjadi menyimpang? Kenapa hal itu bisa malah menikung entah kemana-mana, berbelok entah kemana-mana akibat dari sebuah rasa takut? Padahal teman-teman coba ditanya dulu di masing-masing tentang 11 pinjol yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya coba tanya ke diri teman-teman. Teman-teman itu saat ini mampu bayar ya atau tidak mampu bayar? Ya coba tanyain dulu ya. Karena gini, kalau memang Anda sudah tidak mampu bayar ya,
kita akan mematok satu risikonya. Risikonya sudah tertulis nih dari OJK berdasarkan POJK terbaru, bahwasannya orang yang tidak mampu atau telat bayar pinjol, pihak pinjol diberikan wewenang langsung oleh OJK untuk meranking setiap nasabahnya. Setelah di-ranking, ya, setelah dinilai setiap nasabah yang ada, data wajib diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan pemblacklistan, ya, atau ditindaklanjuti menurut versi OJK. Ini resiko yang tertulis loh. Resiko resmi berdasarkan dari OJK adalah kiblat dari semua perbankan yang ada di Indonesia. Ya, itu resiko yang akan Anda dapatkan. Makanya tanya dulu ke diri Anda tidak mampu bayar atau mampu bayar? Karena ketakutannya ini luar biasa loh. Ya, kalau Anda menyatakan di sana tidak mampu bayar, berarti ada beberapa PR yang harus Anda musnahkan dalam diri Anda. Terkadang kata mulut dengan kata hati selalu berbeda. Pemikiran dan apa yang ada dalam perasaan itu selalu bertolak belakang. Ya, contoh, kalau memang Anda sudah tidak menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup, berarti Anda harus mempersiapkan diri dengan risikonya. Risiko seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan Anda akan masuk ke dalam skor kredit bermasalah, ya, atau kredibilitas dari kredit Anda yang tercatat di situ macet. Ya, Anda harus menampung hal itu. Ya, hanya saja pikiran Anda wajib dibatasi. Kenapa harus dibatasi, Bang? Karena pikiran ini yang paling kejam. Ya, apa yang harus dibatasi? Contoh, kapan debt collector datang ke rumah? Ini sekali saja muncul di dalam pemikiran Anda, selamanya hutang pinjol ini tidak akan pernah bisa hilang dalam hidup Anda dan tidak akan pernah selesai. Ya, kebanyakan orang-orang mengikuti hal ini dalam pemikiran dia. Sebenarnya kalau Anda analisa dan Anda sudah menjawab pertanyaan saya tadi, bahwasannya Anda tidak mampu bayar, perkara soal DC datang atau tidak, itu sudah nggak jadi permasalahan lagi. Ya, kenapa tidak menjadi permasalahan, Bang? Karena Anda sudah menyatakan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Terus saya pernah mentelusuri, ada orang yang curhat ke saya, oke, dia menyatakan tidak mampu, tapi dia sangat ketakutan dengan debt collector datang ke rumah. Dan saya sempat juga bingung, ini ada apa, kenapa gitu loh. Ternyata mereka sedang merahasiakan hal ini dari orang sekitar dia. Berarti masih ada, mohon maaf banget, masih ada suatu pencitraan dalam hidup Anda. Ya, saya bukan berarti tidak mementingkan Anda menjaga yang namanya nama baik, tapi bukan dengan perkara pinjol. Ya, siapa yang tidak pengen namanya tetap baik, namanya tetap harum di mata orang-orang, namanya tetap bagus di mata teman-teman dan semuanya gitu loh. Siapa yang tidak pengen? Tapi pinjol lebih menyerang hal ini. Ya, sekali saja ada rasa ketakutan dari diri Anda begitu Anda mendapatkan chat dari debt collector, selamanya Anda tidak bisa keluar dari jeratan ini. Kenapa seperti itu? Rasa takut yang terlalu berlebihan akibat satu kata, yaitu kapan DC datang ke rumah, ini mengakibatkan suatu hal yang sangat fatal dalam diri Anda. Kenapa saya bilangin fatal? Karena besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Hutang yang semulanya cuma 1 atau 2 aplikasi, demi menyelamati, ya, atau menurut dari asumsi pemikiran Anda supaya DC tidak datang ke rumah, Anda merelakan untuk gali lubang tutup lubang. Ya, gali lubang tutup lubang dilandasi dari rasa takut. Ya, karena rasa takut yang terlalu berlebihanlah yang mengakibatkan Anda menjadi gali lubang tutup lubang. Seandainya rasa takut itu tidak ada dalam pemikiran Anda, saya rasa Anda tidak akan mau meminjam lagi di pinjol manapun kecuali yang sudah terjadi. Ya, makanya tanyain dulu ke diri Anda mampu atau tidak mampu? Kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu, berarti saat beriringan dengan hal itu, Anda menyatakan sanggup dengan resikonya. Ya, resikonya yang tertulis sudah saya sampaikan tadi, BI checking. Resiko yang tidak tertulis adalah kita akan dihadapkan dengan debt collector yang akan melakukan penagihan dengan versi mereka, bahkan tak lain membuat kepanikan dan ketakutan tersendiri dalam hidup Anda. Ya, ini Anda dihadapkan. Anda mau cari solusi kemanapun, ya tetap aja solusi dari untuk pinjol ini ketika Anda gagal bayar ada dalam diri Anda sendiri. Ya, selagi kepanikan dan ketakutan itu masih ada dalam diri Anda, percuma Anda cari solusi dimanapun, nggak akan ada gunanya. Ya, justru kita ini sedang mensupport diri Anda supaya tidak berlebihan rasa takut, supaya tidak terlalu
memikirkan hal-hal yang seperti ini terkadang juga nggak nyambung dengan fakta yang terjadi gitu loh. Ya, bahkan kemarin saya sempat juga membahas ada dari debt collector Shopee yang katanya begitu mereka datang, mereka bisa menarik aset-aset pribadi. Ya, saya juga sudah sampaikan kalau sempat debt collector menarik aset-aset pribadi Anda bisa bikin laporan ke Kapolsek atau Kapolres terdekat. Ya, dengan ancaman pasal 362 KUHP atau 365 KUHP. Ya, pasal pencurian gitu loh, perampasan dengan ancaman kekerasan. Ya. Jadi jangan dibiarkan. Sebenarnya Anda mau gagal pun, ya, telat bayar saat ini di 11 aplikasi ini, walaupun ini adalah pinjol resmi legal dari OJK. Kalau dasarnya duit Anda sudah tidak ada, Anda mau bayar pakai apa? Ya, persetan lah. DC mau datang ke rumah, mau enggak itu urusan debt collectornya dengan perusahaannya. Sekarang dari diri Anda. Ya, Anda mampu atau tidak? Tidak, Bang. Oke. Berarti kalau Anda sudah menyatakan ketidakmampuan, sudah saatnya Anda menyimpan perkara dari pinjaman online. Besok pagi Anda harus bekerja dan untuk memulihkan hidup Anda. Ya. Tapi kalau setiap hari Anda hanya berpikir, mencari dan mencari tanpa Anda bekerja dan berusaha, emang ada uang yang jatuh dari langit? Kan nggak ada. Ya, justru hidup Anda makin kesulitan. Setiap hari Anda hanya memikirkan kapan DC datang ke rumah. Terus bagaimana untuk biaya makan Anda? Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari Anda? Kalau setiap hari Anda malah memikirkan satu masalah yang jelas masalah itu bukan ranah Anda. Ya, ini buat teman-teman semua loh. Jadi kalau Anda ingin keluar dari semua ini, paksa diri Anda untuk keluar dari rasa takut itu. Ya, pulihkan hidup Anda kembali. Sudah cukup. Ya, Anda terjebak di pinjol, ini bukan real karena kesalahan Anda sendiri. Tapi juga ada kesalahan dari pinjaman online. Kenapa mereka malah memasang iklan sedemikian rupa sehingga memancing daya tarik orang-orang dan pasti ada momen-momen tertentu untuk mereka akan membutuhkan dana itu. Ya, semua sudah dimarketingkan kok. Jadi nggak ada ini real kesalahan Anda. Jadi kalau hari ini Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, ya minimal 50 kesalahan pinjol dan 50 kesalahan Anda. Kesalahan pinjol adalah kenapa tidak menilai dulu calon nasabah mereka. Ya, kesalahan Anda kenapa tidak membaca dulu ketentuan dan layanan mereka. Ya, kan imbang. Ya, jadi sama-sama introspeksi diri. Sama-sama memperbaiki untuk kedepannya. Ya, si pinjol juga seperti itu, mereka menilai calon-calon nasabah mereka, Anda juga seperti itu, Anda juga harus nilai bagaimana tentang uang yang mau Anda pinjam ini. Bagaimana segi bunga, bagaimana penagihan dan segala macam. Buat kedepannya kita robah gitu loh. Ya, buat hari ini sudah cukup, terima aja keadaan Anda. Ya, coba jujur dengan orang sekitar. Coba ceritakan kepada orang sekitar Anda, mungkin dari teman yang paling dekat untuk Anda berbagi, atau suami atau istri atau orang tua. Coba Anda curhatkan ke sana. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pertanyaan di dalam pemikiran Anda, kapan DC datang ke rumah? Ya. Pertanyaan itu mengakibatkan dari dasar apa? Karena tidak mampunya Anda jujur dengan keadaan Anda hari ini. Ya. Jadi terserah Anda mau galbay di pinjol 11 yang saya sebutkan tadi, di salah satunya terserah gitu loh. Yang penting hari ini Anda sudah menyatakan tidak mampu, sudah menyatakan tidak sanggup. Anda dihadapkan dengan debt collector, tidak usah terlalu baperan, tidak usah terlalu menyalahi diri terlalu berlebihan. Ya, apapun yang terjadi hari ini tidak bisa sepenuhnya itu kesalahan Anda, tapi juga tetap ada kesalahan dari pinjaman online. Kenapa mereka memberikan pinjaman tanpa perhitungan matang untuk calon nasabah mereka? Ya, dan habis itu kalau kesalahan dari Anda, kenapa Anda tidak membaca ketentuan dan layanan dari hal itu? Ya, kalau jawaban Anda nanti macam-macam, Anda boleh isi di kolom komentar. Cuman saya menyarankan jangan terlalu panik berlebihan, jangan terlalu stres berlebihan. Ini bisa berakibat fatal untuk diri Anda. Ya, esok hari sudah saatnya Anda mulai beraktivitas, Anda pulihkan hidup Anda ini kembali dan bayar semua kesalahan yang telah terjadi dengan cara memperbaiki hidup Anda yang selama ini telah hancur oleh pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja buat teman-teman semuanya. Dan satu hal lagi juga, ini juga ada dari
pinjol apa tadi ya, Investri yang katanya juga ingin memproses debetur mereka ke jalur hukum ya, karena mereka beranggapan ya mungkin karena outstanding dan segala macam ya, daya untuk membalikkan dana itu gitu loh ya. Cuma gini aja, karena waktunya juga nggak terkejar, next untuk part 2-nya di video berikutnya saya akan bahas soal Investri khusus ya, khusus dari Investri yang ingin memproses debeturnya ke jalur hukum. Mungkin untuk kali ini cukup itu dulu dari teman-teman semuanya tentang 11 pinjol yang saya sampaikan tadi. Saya berharap dimanapun pinjolnya Anda galbay, yang penting kondisikan diri Anda, soalnya risiko yang paling terberat itu ada di dalam diri Anda sendiri ya. Anda mau berisiko berat mau tidak tergantung dari cara Anda menyikapi hal ini. Kalau debt collector hanyalah pesuruh ya, dia diperintahkan oleh pinjol nagih ya nagih, dengan pola ngancam ya ngancam, tinggal dari pemikiran Anda bagaimana menempatkan ini pada tempatnya, itu jauh lebih penting ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.